Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bu Wahyu. Kali ini kita akan membahas tentang break even point. Break even point adalah keadaan di mana pendapatan dari suatu perusahaan itu besarnya sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Jadi ibaratnya kita memproduksi suatu barang itu kita tidak untung dan tidak rugi. Nah, sebelum kita mempelajari tentang bagaimana cara menghitung break-even point, kita analisis dulu grafik dari titik impas. Atau yang biasa disebut dengan cost volume profit graph. Jadi di sini ada grafik seperti biasa. Yang vertikal itu adalah harga barang dalam ribuan rupiah. Sedangkan garis yang horizontal menggambarkan jumlah unit barang. Kita ibaratkan suatu perusahaan menetapkan total fixed cost-nya itu senilai 200, atau garis hijau ini kita sebut dengan garis fixed cost. Nah, kemudian ada juga garis total cost. Garis total cost ini kita dapatkan dari penjumlahan fixed cost ditambah dengan variable cost. Variable cost itu berada di bawah garis total cost. Kenapa total cost ini tidak berawalan dari titik nol? Karena yang namanya biaya itu pasti tidak mungkin nol. Kita ketika memproduksi suatu barang tidak mungkin biaya yang dikeluarkan itu sejumlah nol. Jadi biaya selalu digambarkan titik awalnya itu di atas nol. Berbeda dengan variable cost. Kalau variable cost itu kita katakan area ini, mulai dari sini sampai ke area sini itu variable cost, nilainya memang berubah-ubah tapi tetap selalu berada di bawah total cost. Nah, dari sini kita tinggal tarik garis dari titik nol, yaitu namanya garis pendapatan atau total revenue. Masih ingat kan garis yang kita tarik dari kiri bawah ke kanan atas itu adalah garis penawaran. Yang sama saja, jadi produk yang dihasilkan dari suatu perusahaan kemudian dijual, nah itu kan sama saja dengan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi garisnya sama dengan garis penawaran kalau kalian ingat grafik dari permintaan dan penawaran. Nah, setelah kita tarik garis, kita temukan titik break even point, yaitu nilainya 500.000 rupiah, atau kalau dari sisi unit barang berarti senilai 600 unit barang. Nah, inilah kenapa cara menghitung break even point itu ada dua cara. Bisa dalam rupiah atau bisa kita hitung dalam unitnya. Kalau kita tarik garis vertikal ke bawah, berarti kita menghitung break even point dilihat dari sisi unitnya. Tetapi kalau kita tarik titik break even point horizontal ke kiri, berarti kita menghitung break even point dari sisi rupiahnya. Nah, setelah kita temukan titik break even point, kita bisa menentukan area yang saya arsir warna hijau itu adalah area keuntungan. Jadi apabila perusahaan memproduksi atau menjual barang dengan harga di atas titik break even point ini, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Tetapi sebaliknya, apabila perusahaan memproduksi barang atau menjual barang dengan harga di bawah titik break even point, maka perusahaan akan mengalami kerugian atau daerah yang saya arsir berwarna merah. Sehingga apabila perusahaan mau mendapatkan keuntungan,
perusahaan bisa menetapkan harga, misal 1 unit barangnya seharga Rp700.000, berarti keuntungannya itu 700 dikurangi 500 atau Rp200.000. Atau perusahaan bisa juga menentukan harga per unit barang itu senilai Rp800.000, berarti keuntungannya Rp800.000 dikurangi Rp500.000. Rp500.000 dari break even point-nya, berarti keuntungannya sebanyak Rp300.000. Apabila kita tarik ke garis ke vertikal ke bawah, berarti produk yang harus dihasilkan oleh perusahaan adalah senilai 900 unit barang, atau lebih besar 300 unit barang dibandingkan break even point-nya senilai 600, begitu. Ya, sampai di sini analisa dari grafik break even point kita. Semoga bermanfaat. Apabila kalian ingin tahu cara menghitung break even point yang tadi ada 2 cara, kita akan membahasnya pada video yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.